pemilih semua, bertemu kembali dalam podcast KPU Kabupaten Gorontalo dengan saya Abdurrahman sebagai host kali ini di kanal YouTube KPU Menyapa, KPU Menyampaikan Tahapan. Kanal ini selain sebagai ajang untuk sosialisasi juga menjadi tempat berbagi informasi berkenaan dengan tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, di mana kita tahu bersama bahwa penyelenggaraan pemilu dan pemilihan secara serentak di tahun 2024. Olehnya jangan lupa like, berikan komentar, dan subscribe di channel YouTube ini agar kita menjadi orang yang pertama mengetahui informasi seputar pemilu maupun pemilihan yang dilaksanakan oleh KPU, khususnya KPU Kabupaten Gorontalo. Teman pemilih, di episode kali ini episode yang eksklusif di mana kami bersama tim mengunjungi salah satu sekolah favorit di Gorontalo, yakni di SMK Negeri 1 Limboto, dan sudah ada bersama saya teman-teman kita semua yang keren-keren ini. Mereka ini merupakan pengurus OSIS di SMK Negeri 1 Limboto. Nah, sebelum berbincang lebih jauh tentang tema kita pada hari ini, yakni tentang peran generasi muda dalam pemilu dan pemilihan serentak, langsung saja kita berkenalan dengan narasumber kita. Mungkin dapat disebutkan mungkin nama, umur, kelas, jabatan, dan juga jabatannya di kepengurusan OSIS. Mungkin dimulai dari siapa dulu? Ya, yang dari ujung kanan ya, disilahkan. Iya. Baik, perkenalkan, nama saya Novita Ehabi, umur saya 17 tahun, jabatan saya di kepengurusan OSIS adalah Ketua OSIS. Ketua OSIS perempuan? Iya. Ya, mungkin salah satu Ketua OSIS perempuan di Gorontalo. Hebat sekali. Oke, lanjut. Yang Baik. tengah. Perkenalkan, nama saya Chandri Ulameo, biasa dipanggil Chandri, umur 16 tahun, di pengurus OSIS selaku wakil ketua Sekbid berbahasa dalam komunikasi asing. Bisa tahu Sekbid itu? Singkatannya? Sekbid itu kepanjangan dari seksi bidang, Pak. Seksi bidang. Oh ya, Bidang-bidang dalam pengurus dalam OSIS. kepengurusan OSIS. Oke, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Haira Jekoni, umur saya 17 tahun. Saya selaku bendahara dalam kepengurusan OSIS. Bendahara. Iya. Ya, setelah kita memperkenalkan diri, gimana kabar adik-adik sekalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, sebelum kita bicara lebih jauh tentang pemilu dan pemilihan, saya ingin tahu tentang keseharian adik-adik sekalian. Di mana proses belajar mengajar sekarang ini kan sudah mulai proses normal kembali. Kira-kira bagaimana menurut perasaan adik-adik bedanya antara belajar secara sistem daring dan tatap muka? Mulai dari ya. Perbedaannya kan kalau kita di rumah, sebagian besar itu siswa kan tidak punya jaringan, bermasalah dengan kuota. Jadi mungkin kalau dalam segi daring mungkin agak lebih sulit. Agak lebih sulit. Iya. Kalau kendalanya kira-kira apa belajar daring? Kendala daringnya itu biasanya itu jaringan. Jaringan ya. Dan beberapa siswa itu sebagiannya itu ada yang tidak mempunyai Android. Jadi tidak bisa mengikuti proses belajar secara daring. Kalau ibu adik ketua? Kalau saya ya sama sih dengan mereka, agak untuk belajar daring itu untuk pemasukan tugas atau untuk deadline tugas untuk dikerjakan itu agak ditunda oleh beberapa siswa. Ya. Adakah hal yang berkesan di proses belajar daring ini? Kira-kira yang berkesan bagi adik-adik sekalian selama proses belajar daring? Yang berkesan lebih efektif kan, lebih kalau yang sukanya di gadget, jadi lebih efektif. Di situ jadi lebih motivasi. Efektif daripada belajar tatap muka. Iya, ada juga yang berpikir begitu. Oh, ada yang begitu. Jadi lebih senang belajar daring ketimbang belajar tatap muka. Iya, tapi sebagian besar. Sebagian. Kalau sebagian besarnya lebih suka belajar tatap muka. Kalau adik lebih suka belajar tatap muka atau daring?
Kalau saya sendiri sih tatap muka karena itu Lebih ada tatap muka. teman-teman, Ada- juga gurunya juga kan ada di depan kita, tidak lewat jadi online. lebih saling mengenal kalau Iya. belajar. Oke. Nah, adik-adik ini kan pengurus OSIS. Saya ingin lebih tahu tentang mekanisme pemilihan OSIS di SMK Negeri 1 Limboto ini. Kira-kira bagaimana prosesnya sampai adik-adik terpilih menjadi pengurus OSIS, mekanisme pemilihannya bagaimana, kira-kira bisa dijelaskan? Oke, siapa yang lebih dulu? Ya. Oh, iya. Melalui pertama kan pemilihan kandidat. Ada pemilihan kandidat juga. Iya, ada pemilihan Proses kandidat. pencalonan kalau Iya. ya. Proses pencalonan. Terus selanjutnya diadakan kampanye. Oh, kampanye. Iya. Ya nomor urut. Bagaimana? Pemilihan nomor urut. Oh, ada pengundian Iya. nomor urut juga. Iya. Iya. Terus Iya, ada lanjut. pemilihan nomor urut. Iya. Terus di kampanye, Atau biasa debat. iya, Debat. Setelah kampanye Iya. itu setelah itu kita debat visi dan misi. Oh, ada penyampaian visi Iya, misi juga. penyampaian Kemudian visi dan proses pemilihannya apakah dilaksanakan secara langsung oleh seluruh siswa di SMK ini atau hanya perwakilan-perwakilan saja? Seluruh siswa. Seluruh. Iya. Oh, jadi yang terpilih itu yang memperoleh suara terbanyak. Iya. Iya. Oh, jadi masa jabatannya untuk pengurus OSIS kira-kira berapa? Masa jabatannya cuma 1 tahun. 1 tahun. Jadi selama tahun ajaran ini ya. Iya. iya. Oke. Ya, pengalaman adik-adik sekalian selama pengurusan OSIS, kira-kira apa yang adik-adik lakukan di kepengurusan OSIS ini? Kalau yang kita lakukan, Ya, Seperti menjalankan program. program. Iya. Setiap Itu disusun oleh pengurus OSIS yang sekarang atau yang sebelumnya? iya, ya untuk program itu kita membuat program yang baru. Kemudian Jadi setelah OSIS terbentuk, Iya. bentuk rapat, kemudian menyusun program kerja yang Iya. akan dilaksanakan selama 1 tahun. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Terus tapi karena pandemi mungkin programnya tidak begitu lancar. Tidak berjalan kalau maksimal. sekarang sudah belajar tatap muka, apakah sudah jalan programnya atau tidak? sedikit demi sedikit. Alhamdulillah, sedikit demi Sedikit demi sedikit. sedikit. Sudah jalan Iya. dari beberapa program yang ditetapkan Yang kemarin. Oh, ya. dibuat. Nah, lebih lanjut mungkin saya ingin mengetahui tentang kira-kira adik-adik ini kan baru umur 17 tahun, 16 tahun. Iya. Kemarin pada pemilihan bupati tahun 2020 kan kita sudah menyelenggarakan pemilihan bupati tahun 2020. Nah, apakah yang pasti adik-adik belum melakukan pemilihan? Iya, belum. Karena belum memenuhi syarat untuk memilih. Iya. Nah, kira-kira apa yang adik-adik ketahui tentang pemilihan bupati? Ada hal yang adik amati di pelaksanaan pemilihan bupati tersebut? Ya, Adik ketua, ya. kalau yang saya lihat, Iya. ya pasti ada yang sebagian orang yang mungkin pilihan mereka berbeda-beda. Mereka mungkin pilih yang ini atau yang ini. Ada tanggapan lain dari? Kan seperti Iya. pada keluarga sendiri. Ya, biasanya kan kalau di pemilihan adik-adik belum memilih, keluarga kan memilih Iya, orang tua, orang tua. kakak, apa. Kira-kira apa yang diamati oleh adik-adik di Sedikit ada terlihat perbedaan antara saran dan pendapat satu sama lain kan. Jadi tetap dalam kayak lebih bertanggung jawab pada pilihan masing-masing. Kemudian tentang ini kan kita juga dalam rangka mensosialisasikan ke generasi muda tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Sekadar informasi kepada adik-adik bahwa pemilu dan pemilihan serentak 2024 ini dilaksanakan secara serentak di 2024. Pemilunya akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 itu untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten kota. Selanjutnya pemilihan serentak
tahun 2024 itu memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota secara serentak se-Indonesia pada bulan November tahun 2024. Olehnya dinamakan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, saya ingin mengetahui kira-kira kan sudah mulai masuk tahapannya, memulai masuk tahapannya. Pasti sudah banyak informasi yang berseliweran tentang pelaksanaan pemilu maupun pemilihan secara serentak. Kira-kira informasi apa saja yang adik-adik ketahui tentang pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak? Mungkin dimulai dari adik. Informasi. Iya. Apa yang diketahui tentang pemilu dan pemilihan serentak itu? Pasti yang pertama tahapan dan tahapan-tahapan dari pemilihan tersebut. Ya pasti disebarkan kepada masyarakat agar seluruh jadwal dan penetapan pemilihan itu pasti dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya mungkin pada tanggal 12 April ada pemilihan KPU dan Bawaslu. Ya, itu proses itu periode 2022-2027 itu akan dilantik, dan setelah dilantik mereka akan mempersiapkan tahapan pemilu dan pemilihan di 2024 nanti. Oh, jadi sudah mengetahui bahwa anggota KPU dan Bawaslu sudah dilantik ya pada tanggal 12 April. Ya, itu ikut di mana beritanya? Dilihat di HP, di berita. Ya. Adik-adik ini kan di tahun 2024 kemungkinan akan memenuhi syarat untuk memilih. Itu pasti sudah di atas 17 tahun. Ya, kira-kira bagaimana atau tanggapan adik-adik, perasaan adik-adik saat akan menggunakan hak pilihnya ya untuk pertama kalinya di penyelenggaraan pemilihan ini? Yang pasti untuk perasaan kita, pasti kita kan belum terlalu paham dalam proses pemilihan. Pasti kita memiliki perasaan ya Allah, ya deg-degan, deg-degan. Kita takut salah, karena baru pertama kalinya kita melakukan hak pilih kita. Jadi ya kalau untuk perasaan kita sih lebih ke ingin tahu lebih lanjut dan bisa bisa lebih memahami pemimpin yang harus dipilih yang terbaik. Nah, ini ada, kalau tadi disampaikan memahami pemimpin yang akan dipilih, tentunya kan ada kesamaan dengan pemilihan OSIS yang sudah dilaksanakan. Kalau pemilihan OSIS kan ada penyampaian visi misi atau penyampaian kampanye tadi yang disampaikan oleh adik-adik. Nah, sebelum menentukan pilihan, dalam memperkaya literatur adik-adik menentukan pilihan, harusnya juga mengikuti berbagai tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU. Salah satunya adalah mengikuti penyampaian visi misi dari berbagai kandidat agar adik-adik sekalian tidak salah dalam menentukan pilihan. Kira-kira seperti itu untuk adik-adik dalam menentukan pilihan. Sama dengan pemilihan OSIS kemarin, adik terpilih kemungkinan kan karena penyampaian visi misi adik-adik sekalian. Nah, adik-adik dalam menentukan pilihan juga adalah seperti itu. Sebelum menentukan pilihan, harusnya adik-adik memahami siapa yang akan adik pilih menjadi presiden, menjadi wakil rakyat di DPR dan di DPD nanti. Nah, kira-kira kalau adik-adik pada tahun 2024 ini akan menggunakan hak pilihnya atau tidak? Kalau saya akan menggunakan hak pilih. Alasannya? Alasannya karena saya ingin tahu bagaimana rasanya memilih di tempat memilih bagaimana rasanya bisa memilih pemimpin untuk negara kita. Kalau adik, alasannya menggunakan hak pilihnya? Karena dengan menggunakan hak pilih kita bisa kan di tahun 2024 salah satu pertama kali kita menggunakan hak pilih. Iya, pertama kalinya menggunakan hak pilih. Alasan saya yaitu supaya kita bisa menentukan siapa pemimpin yang bagus untuk ke depannya. Kalau adik? Kan menurut saya kita harus menggunakan hak pilih karena memang sudah kewajiban salah satunya.
Ya. Tapi mungkin ada beberapa orang yang tidak menggunakan. Saya menggunakan hak pilih agar saya bisa tahu kira-kira pemimpin seperti apa yang diinginkan Ya. masyarakat ke depannya. Karena siapa yang kita pilih kemungkinan akan menjalankan pemerintahan ke depan. Benar sekali bahwa, tapi sebelumnya saya perlu sampaikan bahwa memilih sekarang itu bukan lagi merupakan sebuah kewajiban bagi warga negara. Memilih sekarang merupakan hak setiap warga negara. Artinya setiap warga negara berhak menggunakan hak pilihnya atau tidak menggunakan hak pilihnya. Tetapi ada baiknya menggunakan hak pilihnya agar dapat menentukan pemimpin ke depan untuk 5 tahun yang akan datang. Dan khususnya bagi adik-adik sekalian, jadikan momen memilih, utamanya di 2024 sebagai pemilih pemula, sebagai pemilih perdana bagi adik-adik sekalian, itu menjadi bagian tonggak sejarah bagi adik-adik bahwa adik-adik memiliki andil dalam menentukan pemimpin untuk 5 tahun 2024 dan 2029. Tetapi banyak yang kalau kita amati dan data-data kemarin itu terdapat banyak juga yang tidak menggunakan hak pilihnya, utamanya generasi muda. Dan adapun walaupun menggunakan hak pilihnya, kebanyakan generasi muda itu lebih banyak dipengaruhi oleh kelompok. Artinya tidak menggunakan hak pilihnya secara mandiri, tidak berdaulat terhadap pilihannya. Kira-kira bagaimana menurut adik-adik dalam menentukan pilihan supaya adik-adik itu berdaulat dalam menentukan pilihan? Intinya kita tidak perlu mendengar pengaruh atau masukan dari orang-orang yang artinya kita mencari tahu tersendiri tentang track record calon menurut ini supaya pemahaman bisa kita. Terus selain itu kan kita juga dapat melihat dari sisi-sisi yang baik, dari penyampaian. bukan merupakan menerima sogokan. Menerima suara Salah satunya kalau adik yang kira-kira menentukan supaya menentukan pilihan ini secara berdaulat, kira-kira bagaimana? Yang pastinya melihat dari kriteria orang tersebut, calon, dari cara pemimpinnya, cara bicara, cara berkomunikasi dengan masyarakat seperti apa, kira-kira begitu. Kalau adik? Kalau saya mungkin juga sama dengan mereka. Ya lebih tepatnya kita lebih percaya dengan pilihan kita sendiri. Jadi lebih tepatnya kita tidak usah mendengar kata-kata orang atau kita hanya ikut-ikutan. Ya percaya diri dengan pilihan kita sendiri. Jadi percayakan dengan pilihan kita bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Ya, benar sekali bahwa dalam menentukan pilihan itu kita harus mandiri dan harus berdaulat terhadap pilihan kita sendiri. Olehnya adik-adik sekalian memperkaya literatur tentang siapa saja yang akan adik-adik pilih. Nah, dengan kita kaya literatur tentang siapa yang akan kita pilih, maka kita bisa berdaulat dalam menentukan pilihan, tidak terpengaruh dengan perkataan orang, seperti yang adik katakan dengan money politik, pemberian sogokan yang sesungguhnya itu tidak boleh dalam pemilihan ataupun yang dalam menentukan pilihan. Nah, sebagai OSIS generasi muda, pengurus OSIS yang insya Allah ke depan menjadi aset-aset bangsa, kira-kira apa, pertanyaan terakhir ini, kira-kira apa yang menjadi harapan adik-adik sekalian, sekaligus closing statement dari adik-adik sekalian mengenai generasi muda dalam menggunakan hak pilihnya di 2024, baik pada pemilu maupun pemilihan serentak. Dari adik ketua ya. Kalau saran saya untuk teman-teman pemilih pemula bisa menggunakan hak pilih dengan baik dan tidak mendengarkan perkataan orang atau ikut-ikutan, dan juga usahakan
dalam memilih tidak labil. Jadi kita bisa menggunakan hak pilih kita dengan jernih, dengan bersih. Jadi kalau saran saya sih jangan menerima sogokan atau mendengarkan perkataan orang lain. Jadi kita harus mendengarkan diri kita sendiri. Ya. Kalau itu saran saya. Oke, lanjut. Harapan saya mungkin seperti teman saya yang di samping itu dengan untuk pemilih pemula lebih percaya diri, lebih percaya diri dengan hak pilihnya masing-masing dan bisa menentukan pilihan yang terbaik. Ya. Lanjut. Saran saya bagi pemilih yang pemula, kita harus menggunakan pilihan dengan jujur. Iya, dengan jujur. Karena kalau misalkan tidak jujur, jadi akan menyusahkan banyak orang. Iya, hasil pilihannya. Iya. Nah, ini kan menjadi beban moral kita semua bahwa pemilihan itu harus kita sukseskan, termasuk bagian peranan generasi muda ada di situ untuk mensukseskan pemilu. Nah, sebagai bagian beban moral kita, kira-kira apa yang akan dilakukan oleh adik-adik mensukseskan pemilu ini? Misalnya, apakah mensosialisasikan ke teman-teman siswa lainnya atau ke para tetangga? Kira-kira ada upaya-upaya seperti itu yang akan dilakukan oleh OSIS sebagai generasi harapan bangsa ke depan, yang apalagi menjadi pemilih pemula di 2024. Kira-kira upaya apa yang dilakukan oleh generasi muda ini untuk mensukseskan pemilu, khususnya OSIS SMK 1 Limboto ini mensukseskan pemilu 2024? Kalau untuk kita sendiri, mungkin kita bisa menyampaikan mensosialisasikan pemilu dan pemilih ini kepada teman-teman sekolah kita. Selain itu kan kita bisa bersosialisasi di luar sekolah. Mensosialisasikan di luar sekolah pada keluarga kita, teman-teman kita yang di luar. Nah, harapan kami juga adalah seperti harapan adik-adik sekalian, dan salah satu peran adik-adik dalam mensukseskan pemilihan ini adalah pada tahun 2024 nanti, sebelum menentukan pilihan, adik-adik nantinya bisa melihat lagi YouTube ini bahwa adik-adik punya harapan besar terhadap pemilihan 2024. Dan termasuk salah satu bagian peranan kita, khususnya masyarakat yang memiliki hak pilih, adalah sering-sering atau punya kewajiban, karena ini merupakan hak kita, itu melakukan pengecekan apakah kita terdaftar sebagai pemilih pada pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Terkadang walaupun kita sudah memenuhi syarat, karena satu dan lain hal, kita mungkin tidak terdaftar pada data pemilih yang akan menggunakan hak pilih pada 2024. Olehnya, salah satu peran besar kita adalah sering-sering mengecek apakah kita sudah terdaftar di data pemilih yang akan menggunakan hak pilih nanti di tahun 2024. Nah, salah satunya adalah adik-adik dapat mendownload di aplikasi yang dikeluarkan oleh KPU. Kalau di Gorontalo ini, KPU Provinsi Gorontalo itu ada mengeluarkan aplikasi namanya Lohumbuta. Hal yang berasal dari bahasa Gorontalo yang artinya berkelanjutan. Itu di situ adik-adik bisa mengetahui apakah adik-adik nantinya, kalau sekarang pasti ketika dicek pasti belum terdaftar karena belum 17 tahun. Atau juga dapat mendownload aplikasi yang diterbitkan oleh KPU RI, yaitu aplikasi Lindungi Hakmu. Itu sudah dapat didownload oleh adik-adik sekalian melalui Play Store, dan dari aplikasi tersebut adik-adik atau siapa saja bisa mengecek apakah mereka sudah terdaftar dalam data pemilih, sudah mengetahui di TPS berapa mereka akan menggunakan hak pilihnya, dan kapan akan melaksanakan hak pilihnya. Kalau kapannya kan sudah adik-adik sudah mengetahui pemilu tanggal berapa?
tanggal 14 14 Februari Kalau 2020. pemilihan serentak 27 27 November. November. 2024. Nah, mungkin demikian podcast kita pada hari ini. Kami dari KPU Kabupaten Gorontalo mengucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik OSIS sekalian atas kesediaannya memberikan informasi sekaligus sering mengenai informasi sekaligus komitmen dalam mensukseskan pemilu 2024 ini. Insya Allah semangat adik-adik OSIS ini akan membangkitkan semangat generasi muda khususnya siswa di Gorontalo. Nah, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang telah menerima kami dan melaksanakan podcast di tempat ini. Dan terakhir kami berharap jangan lupa untuk mengikuti media sosial KPU Kabupaten Gorontalo yang ada di Instagram, Twitter maupun YouTube KPU Kabupaten Gorontalo. Demikian perjumpaan kita di episode kali ini. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Ingat, hari pemungutan dan penghitungan suara pemilu serentak 14 Februari tahun 2024 dan 27 November tahun 2024. Pemilih berdaulat, negara kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.